Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan kembali sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, menarik ya bahwa penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus memberikan penghiburan ya kepada para murid, para rasulnya, dan juga para pendengarnya pada waktu itu, bahwa duka cita dan sebagainya itu bagi Yesus bukan merupakan sebuah fenomena yang menghancurkan atau melahirkan penderitaan atau melahirkan sesuatu yang tidak berkenan untuk dijalani, tetapi duka cita akan melahirkan kegembiraan. Duka cita tidak hanya berhenti pada duka cita itu sendiri, tapi duka cinta berada dalam proses menuju kegembiraan. Sebagaimana Yesus tadi menggambarkan seperti ini. Seorang perempuan itu berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi duka citanya itu akan hilang setelah dia menyaksikan seorang anak manusia yang lahir. Artinya di situ dia mengalami sukacita yang besar, kegembiraan yang besar, karena di balik penderitaan yang dialaminya ada sukacita yang besar yang diraih, yang didapatnya. Kalau Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi bagi Yesus ya, pengalaman atau penderitaan itu, pengalaman menangis dan meratap, bukan berakhir pada peristiwa itu sendiri, tetapi dia bergerak maju menuju suatu pengalaman yang lebih dari itu, atau kebalikan dari pengalaman itu, yaitu sukacita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, kalau kita merefleksikan apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Tuhan ini secara sederhana ya, dalam posisi kita, jadi dalam pengalaman para rasul, Yesus sebenarnya sudah mengantisipasi bagaimana perjalanan gerejanya nanti. Para rasul yang sudah percaya penuh kepada Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit ya. Ketika mereka mewartakan itu, tentu ada banyak hal yang mereka hadapi. Secara khusus adalah perlawanan, pukulan-pukulan, yang memang semuanya itu nantinya, selain mereka, para rasul itu, para murid yang lain mengalami
penderitaan, baik karena disiksa, dipukul, dituduh, lalu dibawa ke pengadilan, di penjara, bahkan dibunuh. Jadi mereka semua itu berada dalam sebuah situasi genting ya. Karena apa? Pewartaan mereka itu tidak disambut secara penuh oleh orang dunia ini ya. Dan karena itu penderitaan akan dialami oleh mereka. Mereka akan mengalami pengalaman-pengalaman penolakan seperti itu ya, dengan cara-caranya tadi. Nah, dalam situasi seperti inilah Tuhan mengatakan bahwa penderitaan kalian itu berbuah manis, membawa sukacita. Di mana kemudian penderitaan yang kalian alami itu adalah suatu bentuk kesetiaan kalian yang memang kemudian akan menggerakkan, membangkitkan kesadaran iman bagi orang-orang yang telah mendengarkan pewartaan mereka, bahwa apa yang mereka wartakan ini ya sungguh-sungguh merupakan sebuah kebenaran, sehingga mereka dengan sepenuh hati mempertahankan kebenaran itu meskipun harus menderita, bahkan mati, dibunuh. Nah itulah, artinya penderitaan itu kemudian ternyata membawa sebuah sukacita. Sukacitanya apa? Gereja berkembang. Bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit itu terus diberitakan, diwartakan ke seluruh dunia ya, hingga sampai pada saat ini. Dan kalau kita kembali kepada pengalaman gereja ya, bagaimana gereja para rasul, gereja perdana, abad pertengahan, atau gereja-gereja di masa Renaissance dan sebagainya, dan gereja di masa modern ini. Ya, tentu tantangan gereja itu begitu kuat ya. Bahkan gereja pun ya sudah mengalami berbagai bentuk kritikan, berbagai bentuk penolakan, dan bahkan memecahkan diri ya. Nah, gereja itu semacam dihantam dari berbagai sudut. Tetapi bagi Yesus pengalaman itu adalah pengalaman menuju sukacita. Sebab gereja yang bertahan karena Roh Kudus yang senantiasa menyertainya, justru gereja itulah yang tetap bertumbuh di tengah situasi kaos. Pengalaman-pengalaman Eropa ya pada saat ini, meskipun kita melihat dari jauh bahwa sekularisme itu begitu tinggi yang membangkitkan ateisme ya, tapi ya di balik ateisme itu masih ada juga yang anak-anak muda yang ya mau dibaptis ya. Dan mereka masih mempunyai kesadaran iman bahwa Yesus adalah Tuhan, penopang hidup mereka. Ya artinya di sini ya Roh Kudus masih berkarya, gereja itu masih bertahan di tengah gelombang ateisme yang begitu kuat. Ya. Dan agama-agama yang di dulunya itu mayoritas ya, kemudian dia dihantam sedemikian rupa, tidak mempunyai pegangan, akhirnya semakin berkurang. Tetapi gereja Katolik dia tetap bertahan, berkembang pelan-pelan di sana karena Roh Kudus berkarya di dalamnya, dan itulah sukacita. Artinya meskipun gereja itu di Eropa itu ya mengalami penurunan ya, orang itu berada pada sikap agnostisme ya. Nah, saya percaya pada Kristus tapi tidak ke gereja ya, itu begitu banyak, ateisme begitu banyak. Ya, gereja semua hadapi itu, dan itulah penderitaan gereja. Tapi ya di balik itu ya, gereja itu pelan-pelan bertumbuh. Dan tentu ya mungkin kalau kita kembali ke dalam diri kita yang adalah gereja yang hidup ya, bahwa mungkin kita juga ya senantiasa berhadapan dengan pengalaman-pengalaman krisis dalam hidup kita yang membuat kita bertanya-tanya tentang Tuhan, bertanya-tanya tentang kebenaran. Apalagi ketika kita itu berhadapan dengan realitas kehidupan yang bagi kita tidak masuk di logika, yang bagi kita ya susah untuk bertahan, bersabar ya, yang berakhirnya ya memang menghadapkan kita pada sebuah situasi genting ya. Tapi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku mengutus padamu ya Roh Penghibur yang akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, mungkin pernyataan ini kalau kita belum bersentuhan dengan pengalaman penderita dalam kehidupan, mungkin kita tidak rasakan, kita rasa nyaman saja ya perjalanan hidup kita, dinamika kehidupan kita ya biasa-biasa saja. Tapi dalam situasi konteks orang tertentu, ketika mereka berhadapan dengan sebuah pengalaman pahit, mereka sungguh merasakan kehadiran Allah. Roh Kudus itu berkarya yang membuat mereka tetap bertahan dalam iman mereka. Ya teman-teman saudara-saudari, Yesus tak pernah berbohong dengan janjinya. Perkataan Yesus adalah sebuah kebenaran sejati. Kalau kita merenungkan itu, ya mungkin kita akan menemukan suatu titik tertentu, titik pencerahan dari perkataan-perkataan Tuhan. Saya
teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Ya mungkin ya kita seperti manusia pada umumnya, tetapi Tuhan mengajak kita untuk sekiranya mendengarkan firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah kebenaran hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.